Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana ahsana taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu wa sallamu da'iman laziman ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Al-Qur'an fi kitabil Qur'an. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keniscayaan bagi kita untuk senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya, nikmat yang telah diberikan dalam kehidupan kita. Kita umat Islam haruslah mengucapkan rasa syukur di antara dengan terus memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meneguhkan komitmen untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa seperti rambu-rambu jalan raya yang mengarahkan kita untuk berada pada jalan yang benar sehingga sampai tujuan dengan selamat. Terlebih di era perkembangan zaman yang modern ini dan sangat cepat saat ini, kita berbagai hambatan dan gangguan sering muncul dalam kehidupan dan mampu menimbulkan hal yang tidak kita inginkan. Dengan takwa sebagai bekal perjalanan, maka insya Allah kita akan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 197 disebutkan, "Fatawallu fa inna ghairidat taqwa wattaqwa ya ulul albab." Artinya, berkala dan sungguhnya sekali-kali sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Aku, hai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perubahan zaman yang cepat saat ini di satu sisi menjadikan kehidupan manusia semakin mudah, kena imbas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun di sisi lain, dampak negatif sudah mulai dirasakan dan perlu kita renungi setelah kita jadikan dalam solusi agar tidak menjadikan kebiasaan buruk dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Berikut khutbah tetapkan 6 perubahan nilai di tengah-tengah masyarakat modern yang patut kita renungi bersama. Pertama, gelar dan ijazah semakin tinggi, namun tidak menambahkan kualitas diri. Mulai terlihat orang-orang yang mementingkan gelar dan ijazah dan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan. Dalam tataran praktisnya, ilmu yang dipelajari tidak berbanding lurus dengan kompetensi, kualitas, dan perilaku yang sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal sejatinya sekolah, kuliah, dan berbagai cara mencari ilmu adalah pekerjaan yang luhur jika orientasinya bukan untuk kepentingan duniawi semata. Kedua, alat kesehatan semakin canggih, tapi penyakit semakin bermacam-macam. Kesehatan serta kekuatan tubuh manusia saat ini semakin rendah. Saat ini dengan mudah kita jumpai alat-alat canggih dalam bidang kesehatan, namun kekuatan tubuh manusia semakin rentan terhadap penyakit. Jika orang tua kita dulu masih bisa ke kebun dan ke sawah di usia 80 tahun, saat ini jarang kita temukan orang tua pada umuran tersebut melakukan aktivitas berat.
Bisa jadi ini akibat pola pikir dan berbagai jenis makanan modern yang dikonsumsi saat ini. Ketiga, sering pergi kemana-mana tapi tak kenal tetangga. Fakta sosial ini bisa kita temukan di masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan. Bagaimana sikap individualis masyarakat modern saat ini muncul ditandai dengan menurunnya kepekaan sosial pada lingkungannya. Budaya gotong royong seperti kerja bakti, berkumpul dan bersosialisasi dengan lingkungan sudah mulai berkurang. Jika terjadi suatu hal, maka tetanggalah yang menjadi orang terdekat dimintai bantuan. Semua tampil menjadi renungan kita bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keempat, rata-rata penghasilan semakin tinggi, tapi ketenteraman hati dan jiwa semakin berkurang. Seiring perkembangan zaman, berbagai macam peluang pekerjaan bermunculan. Kondisi ini menjadi masyarakat mudah memilih pekerjaan sesuai dengan keinginannya, dan kecenderungannya penghasilannya masyarakat saat ini lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, jika kita landasi dengan kepedulian sosial, rasa syukur, dan senantiasa ingat keberadaan Allah, kegersangan hati akan muncul. Kondisi akan berdampak negatif bagi dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Juga Allah berfirman dalam Ar-Ra'd ayat 28, illa bidziklai tatma'innul qulub alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hatinya mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu menjadi tentram. Kelima, semakin banyak temuan di dunia maya, tapi tidak punya sahabat di dunia nyata. Alangkah mudahnya saat ini berteman di media sosial. Cukup dengan klik saja kita bisa mendapatkan banyak teman. Namun, keasikan bermedia sosial dengan teman banyak ternyata berpengaruh pada kurangnya bersosialisasi di dunia nyata, sehingga masyarakat ini tidak memiliki sahabat banyak dunia nyata. Ada istilah yang jauh dekat dan yang dekat dijauhkan akibat asik bermedia sosial. Kemudian komunikasi juga menjadikan kita dengan mudah mengatur waktu untuk bertemu dengan seorang lain. Namun saat bertemu tidak jarang kita malah sibuk menghati sendiri dan tidak mempedulikan orang di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dampak lain dari perkembangan era saat ini adalah teknologi informasi semakin canggih, namun fitnah dan hoax juga semakin merajalela, sehingga kita perlu hati-hati dan waspada saat menerima berita atau informasi apapun di media sosial. Kita harus melakukan tabayyun, klarifikasi, atau dengan sesama mengecek kebenaran dari informasi yang diterimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Hujr ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun bayyinun fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma qataltum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak melakakan satu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesal perbuatan itu. Keenam, ilmu semakin tersebar, tapi adab dan akhlak semakin pudar. Ada pergeseran nilai saat ini, di mana ilmu tidak lagi meresap di dalam hati, namun hanya sebatas ingat dalam otak, sehingga dengan mudah kita mendapatkan ilmu, namun akhlak dan adab semakin pudar. Kejadian generasi muda yang kurang akhlaknya melakukan berbagai macam jenis tindakan tidak bermoral menjadi contoh satunya berikan moral di era saat ini. Fakta juga ditemukan bagaimana saat ini kita bisa belajar ilmu apapun dengan mudah, namun penghormatan pada guru semakin berkurang. Guru sebagai penyambung ilmu dan nilai moral kurang dihargai dan sering menjadi kambing hitam dalam masalah pendidikan.
Padahal guru Rasulullah SAW ada posisi yang penuh dengan kebaikan, juga merupakan seorang guru. Di sini disebutkan wahudis. Mereka artinya mereka semua berada dalam kebaikan. Kelompok pertama membaca Al-Quran, berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah berkehendak, Dia akan memberi apa yang diminta mereka. Sementara kelompok yang kedua belajar, mengajar, dan sesungguhnya aku diutus untuk Allah menjadi guru. Wa'asal muslimin rahimahullah. Demikianlah 6 renungan yang perlu kita sadari untuk kita hadapi dan kita kikis bersama-sama agar kita berubah menjadi tradisi yang menolak negatif, yang kemudian bisa menunjukkan sendi-sendi kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Semoga Allah senantiasa menurunkan hidayah kepada kita semua, sehingga dengan senada memiliki budaya, tradisi, dan peradaban yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Innallaha ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'a minhum wa amwat. Allahumma taqabbal anna bala'a wal waba'a wal zalzala wal mihnan wa su'ul dhamma ma dhara minha wa ma batan wal badil Indonesia khassah wa sa'il Indonesia wal muslimin ammah rabbal alamin. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa al-batila batilan warzuqna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qul huwa akbar wa la ilaha illa akbar.